Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Burhan dengan NIM H022004, kelas Pendidikan Matematika 20B Universitas Sulawesi Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Uhwa Hasanah, SPSI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Problem Pendidikan Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai infografis tentang permasalahan pembelajaran secara umum dan solusi alternatifnya. Langsung saja, yang pertama yaitu permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia. Ada beberapa permasalahan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pembelajaran bahasa tidak komunikatif. Sesuai dengan hakikat bahasa dan pembelajaran bahasa, penekanan utama adalah menciptakan pembelajaran yang komunikatif. Banyak faktor yang menyebabkan pembelajaran bahasa tidak berlangsung komunikatif. Yang pertama yaitu rendahnya kompetensi komunikatif guru bahasa Indonesia. Yang kedua, model kelas yang besar menyebabkan aktivitas siswa tidak merata. Dan ketiga yaitu interaksi kelas kurang berjalan secara optimal. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu yang pertama, guru harus bersikap komunikatif dengan siswanya, di mana seorang guru tidak boleh beranggapan bahwa dirinya lah yang paling paham akan materi yang disajikan kepada siswa. Dalam penyampaian materi pun guru harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa agar diharapkan supaya terjadi komunikasi dua arah. Nah, solusi selanjutnya yaitu pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif ini adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, meningkatkan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Nah, permasalahan yang kedua yaitu rendahnya persepsi siswa terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia harus memperhatikan karakteristik siswa, di mana pembelajaran bahasa harus memperhatikan tingkat perkembangan usia siswa. Hal ini berkaitan dengan pemilihan materi atau contoh-contoh yang diberikan oleh guru. Materi bahasa Indonesia yang secara berjenjang diberikan di tingkat satuan pendidikan menghendaki kemampuan guru menganalisis kebutuhan materi yang baik. Guru juga harus memahami materi bakat bahasa dan pengetahuan siswa. Karakteristik yang sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa adalah sikap, meliputi minat, motivasi, dan kepribadian. Seorang guru harus dapat memotivasi siswa untuk dapat meningkatkan kemauannya dalam mempelajari bahasa Indonesia. Ada beberapa cara meningkatkan motivasi siswa. Yang pertama yaitu tingkatkan kualitas guru. Guru menjadi pionir dalam proses kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, sebagai guru harus secara sadar diri terus melakukan peningkatan kualitasnya. Tidak hanya berbicara soal kualitas mengajar pada mata pelajaran yang diampu, lebih dari itu, guru juga dituntut berkualitas dalam aspek psikologi anak. Kedua yaitu memaksimalkan fasilitas pembelajaran. Untuk membangun motivasi belajar siswa, seorang guru harus bisa memaksimalkan fasilitas belajar yang tersedia. Dan ketiga yaitu pilih metode pembelajaran yang tepat. Sebagai seorang guru memang harus pandai dalam memilih metode belajar yang tepat. Pemilihan metode belajar ini bisa menjadi tolak ukur apakah siswa merasa jenuh dalam kegiatan belajarnya atau bahkan merasa antusias dengan metode yang guru terapkan. Permasalahan yang ketiga yaitu alat evaluasi yang tidak relevan. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti lembaga-lembaga pendidikan baik jalur pendidikan formal maupun jalur informal dapat memanfaatkan teknologi informasi dalam mengakses informasi serta mengembangkan potensi diri dan lingkungan. Misalnya penggunaan internet, multimedia, pembelajaran dan sistem informasi terpada dan lain sebagainya. Permasalahan yang keempat yaitu pemanfaatan pokok sumber belajar atau buku teks dalam pembelajaran.
Faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah buku ajar yang digunakan oleh guru merupakan buku ajar yang disusun oleh tim penulis buku yang disetujui oleh Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang digunakan. Bahan dalam buku ajar tidak kontekstual. Untuk itu, idealnya setiap guru atau wilayah harus dapat menyusun buku ajar yang digunakan selingkung dengan mengacu standar isi yang ditetapkan. Cara mengoptimalkan sumber belajar yaitu dengan meningkatkan kreativitas guru dalam menciptakan sumber belajar. Dalam penggunaan buku teks sebagai sumber belajar, satu-satunya harus dihindari oleh guru. Selain itu, menggunakan buku teks tersebut hendaknya guru juga menggunakan buku-buku lain sebagai pendukungnya. Pada proses belajar mengajar, tingkat kecerdasan anak berbeda-beda, maka sumber belajar yang akan diberikan kepada murid juga harus sesuai dengan beberapa perbedaan yang ada. Solusi yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan ICT sesuai dengan kebutuhan anak. Seorang guru harus dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk kepentingan pembelajaran dan mengembangkan diri. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan pembelajaran IPA. Yang pertama, latar belakang budaya dan orang tua. Salah satu penyebab utama dari kondisi kualitas belajar siswa adalah latar belakang budaya dan orang tua siswa. Tingkat pendidikan dan proses belajar mempengaruhi worldview atau pandangan dunia seseorang. Orientasi hidup menciptakan nilai-nilai dan hal-hal yang bermakna atau sebaliknya. Masyarakat yang berpendidikan rendah tentunya memiliki anggapan bahwa pendidikan hanyalah bersifat formalitas. Mereka tidak dapat melihat aspek substansial dan bermakna dari proses belajar anak. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi kehidupan. Pemerintah perlu mengadakan kegiatan sosialisasi bagi mereka masyarakat yang dirasa kurang mengetahui arti pentingnya pendidikan, karena kita ketahui bahwa masyarakat berperan sangat penting pada perkembangan pendidikan anak. Oleh karenanya, masyarakat hendaknya ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan anak, baik langsung ataupun tidak langsung. Solusi yang kedua yaitu menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam belajar di sekolah. Dengan menumbuhkan kebiasaan yang baik dalam belajar di sekolah, maka pembelajaran akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh guru. Kebiasaan merupakan hal yang telah dilakukan berkali-kali, maka menumbuhkan sikap terbiasa ini tidak bisa instan dilakukan oleh seorang guru. Diperlukan waktu untuk membiasakan anak yang baik dalam belajar. Permasalahan yang kedua yaitu komunikasi sekolah dan orang tua. Permasalahan komunikasi ini menyebabkan proses belajar anak terputus hanya di sekolah, terutama pada sekolah non-favorit. Penyebab terutama seperti yang telah disebutkan pada kategori sebelumnya yaitu latar belakang budaya yang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua. Paradigma bahwasanya ketika anak telah bersekolah maka sepenuhnya pendidikan merupakan tanggung jawab sekolah, membuat orang tua seperti melepaskan penguasanya terhadap anak dalam hal belajar. Solusi dari permasalahan ini yaitu yang pertama, menjalin komunikasi dengan keluarga siswa merupakan hal yang penting dalam kasus anak yang kurang mendapat perhatian dari anaknya. Guru mengajak orang tua untuk bekerja sama dengan memberitahu tugas orang tua dalam pendidikan anaknya, yang sudah menjadi kewajiban orang tua untuk andil dalam pendidikan anaknya. Ya, solusi selanjutnya itu orang tua harus dapat menjadi kelompok yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis.
Sumber kasih sayang dan pembinaan serta orang tua atau keluarga yang dapat diandalkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi anak, khususnya dalam mendukung dan membimbing siswa dalam belajar. Permasalahan yang ketiga yaitu kondisi guru. Faktor dari permasalahan tersebut adalah guru sulit memfokuskan diri untuk menyiapkan kegiatan belajar mengajar yang berkualitas, yang menyebabkan guru dengan sengaja tidak mau mengikuti program supervisi dan tidak mau introspeksi diri dalam perbaikan belajar mengajar. Selain itu, rendahnya kompetensi guru juga tidak terlepas dari permasalahan pribadi yang dihadapi oleh guru tersebut. Nah, solusi dari permasalahan tersebut yaitu dengan meningkatkan kompetensi guru dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi guru dalam melaksanakan tugas profesinya. Nah, permasalahan yang keempat yaitu sarana dan prasarana pendukung pembelajaran IPA. Kesulitan sekolah untuk memenuhi standar sarana dan prasarana pendukung pembelajaran terutama untuk IPA adalah karena faktor pendanaan. Kurangnya sarana dan prasarana di setiap sekolah menjadi masalah yang sangat penting, di mana kurangnya sarana dan prasarana ini membuat pembelajaran di sekolah berjalan kurang optimal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, solusi dari permasalahan tersebut ada beberapa upaya yang bisa dilakukan, yaitu upaya dari pemerintah. Pemerintah harus meningkatkan anggaran dana dan pendidikan dan juga bisa menanggung biaya pendidikan bagi warga yang kurang mampu, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Pemerintah harus memperhatikan sarana dan prasarana yang ada di daerah masing-masing, apakah ada kekurangan dan kerusakan. Dan upaya sekolah dan orang tua. Upaya yang bisa dilakukan yaitu seperti sekolah pandai-pandai mengelola dana dan juga harus meminta dana kepada pemerintah sesuai dengan keadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di sekolah tersebut. Jika ada kekurangan, guru juga meningkatkan kreativitasnya untuk mengajar dengan alat seadanya. Nah, untuk upaya orang tua, di sini orang tua mungkin bisa memberikan sumbangan yang dapat membantu proses belajar mengajar di sekolah dengan membayar SPP dan komite dengan tepat waktu. Dan solusi yang terakhir yaitu upaya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan di setiap daerah harus mendata sekolah-sekolah yang ada di sekitar untuk mengetahui sarana dan prasarana yang kurang dan perlu ditambah untuk diperbaiki lagi. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.